Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Creative. Oke, pada kesempatan di video kali ini kita akan lanjut di part 2, yang dimana part pertamanya kita sudah membahas bagaimana cara membuat desain lemon, dan di video kedua ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah desain vektor buah-buahan, dan di sini kita akan fokus ke jambu atau guava ya. Nah, di minggu lalu gue udah sempet juga bahas dan minta support dari teman-teman di komunitas YouTube, dan ternyata responnya itu baik-baik banget, dan secara nggak langsung teman-teman itu support buat channel ini. Dan di sini tuh ada sekitar 31 ya dari teman-teman yang merespon apa yang gue tanyakan di komunitas, karena gue setiap minggu ketika sebelum posting gue akan menanyakan dulu apakah ini wajib untuk kita bahas, dan ternyata antusias temen-temen itu banyak banget, dan jujur gue seneng banget buat kalian semua. Terima kasih yang udah menyempatkan untuk menjawab pertanyaan yang udah gue sampein di komunitas YouTube. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya, gaskan bang, dan di sini gaskan, dan ada juga yang milih lemon duluan, ada yang juga milih guava, dan ada juga yang minta semuanya langsung dibahas. Jadi tapi di sini gue pecah menjadi 3 videonya, dan kita bahas satu-satu agar lebih fokus ya. Karena ketika gue gabungin takutnya kalian bukannya paham malah nambah bingung. Makanya di sini gue pecah menjadi 3. Oke. Nah, di sini banyak banget ya. Terima kasih buat teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung ke materinya ya. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya, oke? Oke, langsung ya kita mulai. Cekidot. Nah, seperti biasa, kita siapkan dulu lembar kerja sebesar 200 mili x 200 mili, oke? Dan ini video kedua gue ya, buat teman-teman yang belum nonton di video pertama pembahasan lemon, bisa langsung tonton di video sebelumnya, oke? Nah, di video kedua ini kita siapkan dulu lembar kerjanya sebesar 200 mili x 200 mili. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah. Kita timbulkan atau nongolin dulu rulesnya, atau bisa tekan CTRL-R seperti ini dan ganti milimeter. Karena mungkin buat teman-teman yang udah sering ikutin gue udah pasti paham banget. Kita bikin standarisasi seperti ini, dan kita buat 200 mili x 200 mili, oke? Nah, kita buat menggunakan ini. Kemudian kita drag seperti ini ya. Lalu kita setting menjadi 200 x 200. Itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau filenya bisa langsung download di deskripsi, karena di situ gue lampirin filenya biar teman-teman bisa dapetin warna komposisi yang sama, biar prakteknya lebih perfect lagi ya. Nah, jika udah sampai di sini kita menggunakan warna ada 3 di sisi sebelah kiri, dari mulai warna hijau terang sampai hijau gelap, yang dimana di sini teman-teman udah bisa lihat sendiri ya. Untuk hijau terangnya kita gunakan menjadi background, dan yang tengah kita gunakan menjadi untuk buahnya, dan yang ketiga hijau gelapnya kita gunakan menjadi daunnya seperti ini. Nah, di step pertama di sini kita akan main layar ya, yang dimana dibagi menjadi 3. Di layar 2 kita untuk background, di layar 3 mungkin di sini gue gunain untuk si teksnya ya, dan di layar 1 kita fokus ke objek. Oke. Nah, di sini kita buat backgroundnya dulu di layar 3 ya. Di layar 2 menggunakan rectangle tools. Kita bisa klik kanan lalu pilih rectangle tools, atau bisa tekan M. Lalu kita besarkan seperti ini. Tarik sambil tahan. Seperti itu teman-teman, dan outline-nya kita hilangkan ya. Oke, seperti itu, dan kita atur sampai presisi seperti ini. Oke, jika udah warnanya kita touch up menggunakan eyedrop tools, atau bisa tekan I. Nah, kita klik di sini, tapi jangan lupa di select dulu. Lalu kita klik ini dan kita pilih warna paling mudah. Seperti ini. Nah, udah sama ya. Dan jika udah, kita lock atau kita gembok biar tidak bergerak dan tidak mengganggu saat proses pembuatan sebuah objeknya di layar 1. Jadi kita akan fokus di layar 1, dan kita akan mulai membuat objek buah-buahan atau objek si
jambunya. Oke. Nah, di sini kita akan bermain di oval tools atau di ellipse tool. Nah, seperti ini teman-teman. Ini agak sedikit, mungkin nanti hasilnya agak sedikit beda. Jadi di sini gua akan mencontohkan saja teknik atau caranya ya. Jadi nggak sama persis juga, dan di sini kita timbulkan dulu rulesnya seperti ini dan menjadi ketebalannya 4. Oke. Atau 5 juga boleh, seperti itu teman-teman. Dan hijaunya kita ubah menjadi hijau yang kedua. Bagaimana cara mengubahnya? Kita klik seperti ini objeknya, lalu sambil tekan shift, lalu pilih airdrop tools dan tekan ini. Nah, secara otomatis warnanya akan berubah. Kenapa harus tekan shift? Agar outline-nya tidak hilang. Karena ketika kita tidak menekan shift, kita ulang, ketika kita tidak menekan shift, dia akan hilang outline-nya secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya tekan shift itu agar dia fokus di feel-nya saja tanpa merubah outline-nya sedikit pun. Oke. Sampai di sini paham? Jika udah sampai di step ini, kita duplikasi lingkarannya menjadi 2. Nah, kita tatap dulu. Seperti itu teman-teman. Dan kita duplikasi dengan cara menekan Alt. Oke, sambil tekan shift seperti ini. Nah, di sini secara otomatis teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini ada 2 lingkaran yang kita kombinasikan menjadi 1, dan di sini ada lekukan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini untuk bagian atasnya lebih kecil, dan di sini kita besarkan seperti ini teman-teman. Oke. Di sini ketebalannya tidak sama dan mungkin bisa kita kecilin ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ini kita gedein dikit. Jadi teman-teman pakai feeling aja, sesuaikan, atau mungkin pengennya segede mana itu teman-teman bisa atur sendiri. Nah, kira-kira mungkin gue seperti ini ya. Dan jika udah sampai di sini, kita akan menggabungkan 2 lingkaran ini menjadi 1 menggunakan Shape Builder Tools, atau bisa tekan Shift plus M. Nah, kita klik seperti ini, lalu kita tarik seperti ini ya. Nah, secara otomatis dia akan menggabungkan 2 objek menjadi 1 seperti ini. Nah, jika udah menjadi seperti ini, step selanjutnya kita akan memotong sisi atas dan sisi bawah untuk membentuk lingkaran seperti ini ya. Karena ketika dia posisinya seperti ini, dia tidak bisa dibentuk menjadi lingkaran. Nah, seperti ini nih. Kita bisa tekan A, dan di sini ada titik. Tidak bisa dilekukin. Jadi kita potong ini dulu. Di sini kita akan memotongnya. Bagaimana cara memotongnya? Kita seleksi dulu dan bisa tekan A. Kemudian kita seleksi sisi bagian atas titik ini. Lalu klik yang ini ya. Oke, jika sudah diklik, kita seleksi bagian bawahnya, kita klik lagi, potong seperti ini, dan kita klik. Nah, secara otomatis dia sudah terpotong. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita delete sisi bagian kanannya, dan kita akan fokus pada sisi sebelah kiri. Nah, jika udah, kita seleksi bagian sini ya. Oke, tekan A, lalu kita tarik titik warna putih ini agar menjadi lekukan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi dia udah menjadi seperti ini. Dan jika udah, kita duplikasi dengan cara menekan Alt seperti ini sambil tekan Shift biar rata, dan kita flip. Jangan lupa pilih vertikal lalu klik OK. Nah, jika sudah di flip seperti ini, kita deketin si objek seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini masih belum nyatu karena mungkin kita bisa satuin aja. Klik dulu sambil tekan Shift, kita deketin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sama ini juga kita klik lalu kita deketin. Nah, dia kelihatannya sudah tergabung tapi belum tergabung teman-teman. Dan kita gabungin dengan cara menggunakan Pathfinder. Nah, cari di window lalu pilih Pathfinder ya. Nah, kita select dulu lalu pilih Pathfinder
dan kita pilih yang pertama. Dia sudah tergabung seperti ini. Jadi fungsinya tadi dipotong itu untuk membentuk lekukan di sisi bagian kiri dan kanan ini ya. Jika udah sampai di step ini, kita akan lanjut ke bagian batang dan daun. Oke. Nah, kita akan membuat batangnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan pen tools. Oke. Di sini kita buat batangnya seperti ini ya. Kita buat menggunakan pen tools seperti ini. Ini hijaunya kita hilangkan dulu dan kita akan fokus menggunakan outline hitam. Kita klik pen toolsnya lalu kita klik seperti ini. Oke. Kita tekan Alt dan matikan seperti ini. Jika sudah, kita ubah seperti ini. Jangan lupa ketebalannya kita kurangin. Nah, jika udah seperti itu, kita buat seperti ini ya. Bagian atasnya kita klik seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita tebelin seperti ini. Jangan lupa ininya diganti menjadi yang kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika batangnya udah seperti ini kurang tebel ya. Yang ini kurang tebel, jadi kita tebelin seperti ini. Kita gedein sedikit. Kita bikin menjadi 3 ya. Untuk ini kita bikin menjadi 4. Jadi ini hanya contoh saja, mungkin teman-teman praktek di rumah bisa bikin lebih bagus lagi dari ini. Yang penting teknik yang gue kasih teman-teman bisa praktekin secara lancar. Oke. Nah, jika udah, kita akan buat daunnya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat daunnya? Sama menggunakan pen tools, kita tarik seperti ini. Oke. Kita bikin ketebalannya menjadi 3 dan kita pakai yang ini lagi. Kita posisiin seperti ini dan kita bikin lekukan daunnya seperti ini. Oke. Teman-teman bisa atur. Lalu kita klik di sini. Ini kita ilangin ya dengan cara menekan Alt lalu klik tengahnya. Seperti itu, lalu kita akan sambungkan ke sini. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Daunnya udah jadi ya. Kita agak deketin dikit, kita atur posisinya agar lebih bagus. Nah, jika menurut teman-teman udah sesuai daunnya, kita akan tambahin garis di sini ya, biar kelihatan real daunnya. Oke. Ini kita tebelin, lalu kita ganti seperti ini, biar reelsnya dapet. Lalu kita buat menggunakan pen tools lagi seperti ini teman-teman. Kita ganti ya. Lalu kita flip seperti ini. Oke, daunnya sudah jadi dan kita ganti warnanya menjadi hijau tua seperti ini ya. Ini kita tebelin sedikit, mungkin kita bikin 3 biar lebih jelas. Dan kita klik fill-nya lalu touch up menggunakan eyedrop tools lalu pilih yang paling gelap. Nah, di sini gue cuma main klik aja jadi outline-nya hilang. Jangan sampai begitu ya. Kalau bisa pas ngekliknya kita sambil tekan shift seperti itu. Tapi ini belum diselect, jangan lupa klik dulu. Lalu pilih ini, kemudian klik sambil tekan shift. Nah, secara otomatis dia sudah berubah. Dan kita pindahkan ke bagian belakang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika udah sampai di step ini kita agak gedein dikit ya. Ini kita group dulu. Daunnya kita gedein sedikit. Seperti ini.
Oke, kita akan buat bayangannya seperti ini. Di sini ada dua ya, sama seperti bayangan di lemon. Mungkin teman-teman udah tahu. Di sini kita duplikasi si bagian bodinya ya, kita duplikat. Oh ya, outline-nya kita taruh di bagian luar. Nah, seperti itu. Jika udah, kita duplikat seperti ini dan outline-nya kita hilangkan. Oke, seperti itu ya. Jika udah, kita duplikasi seperti ini dengan cara menekan Alt dan Shift. Nanti kita akan mengambil bayangan sisi bagian kanan ini dan kita akan duplikasi lagi sedikit. Dan biar teman-teman lebih mengerti atau lebih kelihatan membuat sebuah bayangan, warnanya diubah aja biar kelihatan ya, karena sisi bagian sini dan sini kita akan ambil. Nah, usahakan untuk bayangan pertama sama bayangan kedua itu, bayangan pertama lebih tebal dari bayangan kedua. Jadi ini kita mundurin dulu. Oke, jadi dia tebalnya segini dan yang kedua lebih tipis. Jika udah seperti ini, kita select semuanya lalu ke Pathfinder, kita potong menggunakan Pathfinder yang pertama ini. Secara otomatis dia sudah terpotong dan posisinya masih ke group. Kita ungroup dulu, lalu kita pilih yang hijau ini sama yang biru, sambil tekan Shift kita seleksi dan ini kita delete ya. Kita akan ambil sisi bagian ini aja, kemudian kita deketin ke sini, kita ubah menjadi warna hitam dan di sini opacity-nya kita atur ya. Ini gue menggunakan opacity 30, yang kedua ini setahu gue 15. Nah, seperti itu ya, kita atur menjadi 30 seperti itu teman-teman, dan yang kedua kita ganti menjadi 15. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika bayangannya udah jadi, sekarang kita bikin putih seperti ini menggunakan ellipse tool. Kita ganti putih, lalu opacity-nya kita ganti menjadi 30 juga. Seperti itu ya teman-teman, dan kita miringin sedikit, atur. Jika udah, kita duplikasi dengan cara menekan Alt lalu kita besarkan sambil tekan Alt dan Shift. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kelihatannya masih agak tebal, mungkin bisa atur aja. Di sini gue turunin lagi menjadi 20. Seperti itu ya. Oke. Di sini kita udah jadi. Sekarang kita ke tahap akhir, membuat sebuah bayangan di bagian belakang. Sama seperti lemon di video sebelumnya, kita select semuanya lalu kita duplikasi dengan cara menekan Alt, lalu kita ke objek, lalu pilih expand, lalu kita expand kembali. Jika sudah di expand, kita pilih yang ini, yang pertama. Nah, secara otomatis bayangannya akan menjadi satu kesatuan ya. Jika udah, kita pilih warna hitam dan di sini dia opacity-nya gue bikin 10. Kita pindahin ke belakang dulu seperti itu dan kita ganti opacity-nya menjadi 10. Oke. Nah, jika udah, kita atur posisinya seperti ini, agak bawahan dikit ya, biar kelihatan realnya. Nah, seperti itu ya. Ini kita touch up aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika udah, kita group semuanya. Lalu kita kecilin sedikit. Kita centering. Dan jadi, oke. Mungkin untuk pembuatan sebuah desain buah-buahan, terutama jambu ini sangat gampang banget. Jadi buat teman-teman yang mau praktekin dan masih ada yang belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Jika udah mentok, bisa langsung tanyakan di kolom komentar dan akan gue jawab sebisa mungkin. Jadi bermacam-macam kendala yang mungkin buat teman-teman, mudah-mudahan gak ada kendala dan semua lancar. Dan buat yang mau filenya bisa langsung download di deskripsi agar mendapatkan warna yang sesuai dengan di tutorial ini. Dan mungkin tutorialnya sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya, oke?
Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.